mencerdaskan. Oke, baik. Kita akan kembali melanjutkan pemirsa apa yang kemudian menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Prostitusi online yang melibatkan kalangan remaja ini semakin marak dan tentunya mengkhawatirkan. Bu Ai, ternyata tidak hanya korbannya, pelakunya, tapi konsumennya juga dari kalangan remaja. Data yang dimiliki KPAI seperti apa, Bu? Adakah juga kemudian mereka yang mungkin sudah mulai bisa membagikan ceritanya? Apa yang membuat kemudian mereka terjerat dalam bisnis prostitusi online ini? Iya, seperti di awal ya, concern kami kan 3 anak dalam praktek hukum kita ya. Ada yang menjadi korban, ada yang menjadi pelaku. Nah, diantaranya juga anak-anak yang terlibat dalam layanan seks, misalnya membeli, memesan gitu ya. Ini juga kami lakukan pengawasan dan juga yang menyaksikan. Saksi ini kan bisa mendengar gitu ya, bisa jadi temannya orang yang menjadi korban dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa yang kami ungkap melalui pendekatan pengawasan dan kita bertemu dengan korban, ini korban dulu saya ingin cerita, bahwa memang situasi ini tidak menjadi faktor tunggal mencari misalnya ekonomi ya. Ada juga sisi lainnya, diantaranya mereka itu sudah misalnya memiliki utang. Ya, jadi ada kerentanan situasi dirinya, sehingga itu tuh agak sulit dia keluar masuk dari lingkungan tersebut gitu. Yang kedua, kalau kita mengenal dalam eksploitasi seks online itu ada yang disebut seksorsion. Adanya tingkat pemerasan oleh seseorang. Karena dia sudah menjadi konten misalnya seksualitas, maka untuk keluar dari lingkungan itu sudah ada ancaman sehingga tidak mampu. Nah, ini yang kemudian agak berat ya. Dan yang ketiga, dia memang pada aspek kemudian dijerat menjadi pelaku. Dia juga ngajak orang. Kalau ini misalnya dibocorkan, kamu itu jadi bukan korban lagi, tapi menjadi pelaku. Nah, ini eskalasi gitu ya situasi ini. Nah, tentu concern KPAI tetap mendudukan anak ini hakikatnya adalah korban. Karena mereka itu selalu luput dari misalnya kasih sayang orang tua, pengasuhan orang tua gitu ya. Kebanyakan seperti itu ya, Bu? Kebanyakan seperti itu background awalnya gitu. Sehingga ya memudahkan tadi langkah-langkah eskalatif yang diperoleh anak. Tetapi ada juga diantaranya yang tetap dalam keluarga yang utuh misalnya, tetapi ada situasi ketergantungan anak kemudian hanya bisa bermain melalui gadgetnya tanpa ada pengasuhan yang involving ya, artinya ada sentuhan, kasih sayang secara langsung di dalam pengasuhan yang itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini yang persoalan-persoalan ini yang kemudian menjadi trigger apakah media sosial ini memang karena tidak bisa diawasi ya, tidak punya badan pengawas yang berkaitan dengan media sosial, perlu ada penataan nih di level pemerintah, mana misalnya platform yang bisa ada di Indonesia dan yang tidak. Karena ada situasi tadi bahwa anak-anak tuh semakin mencintai dunia maya ya karena ada layanan-layanan di dalam sebuah platform yang itu relate dengan kehidupannya gitu ya. Kemudian difasilitasi dengan tanpa sadar oleh orang tua. Nah, tetapi kemudian di dalam platformnya itu sendiri juga ternyata ada situasi yang belum menunjukkan tingkat langkah-langkah keberlanjutan dalam proteksi terhadap para pengguna yang banyak ini. Ada anak, ada orang dewasa tentu. Nah, sesungguhnya pemerintah hari ini sedang melihat ada situasi ini nih yang belum well informed ya dengan perlindungan anak, karena memang harus dibangun sisi proteksinya. Sehingga kalau dalam Undang-Undang ITE yang baru ya nomor 1 2024 itu sesungguhnya sedang mendudukan bahwa seluruh dunia usaha dalam hal ini platform harus memiliki perspektif terhadap perlindungan anak, produknya juga harus menunjukkan perlindungan anak dan berkomitmen pada kalau CSR gitu ya, dan mereka memiliki tanggung jawab sosial juga berkomitmen pada perlindungan anak. Itu tambahan-tambahan pembaharuan dari Undang-Undang ITE saat ini sebetulnya. Nah, Abah, itu tadi kan datanya sudah dimiliki oleh KPAI, termasuk apa-apa saja yang membuat anak-anak ini atau kalangan remaja ini terjebak dalam prostitusi online begitu, Abah. Pemerintah nampaknya sudah mulai menyadari ya akan hal itu dan mulai merancang aturan mengenai pembatasan usia dalam mengakses media sosial. Kalau Abah melihatnya, ini mungkin untuk diterapkan, efektif pulakah untuk menekan angka keterlibatan kalangan remaja dalam bisnis prostitusi online kah? Satu menteri, 2 wamen dengan ribuan karyawan selama ini ngapain aja? Ya di Kominfo, zamannya Kominfo bahkan. Saya bilang kenapa kayak gitu? Bayangkan semua orang yang meregistrasi ponsel, kita kan harus menginput KTP dan KK. Betul. Ya kan ada umur di sana, ada verifikasi di sana. Jelas kalau kita ngomong KTP berarti ada umur tertentu yang baru boleh
menggunakan itu, ya kan? Nah, kalau itu saja bisa dikontrol benar-benar, jadi jangan KTP abal-abal yang bisa dimasukin, kemudian KTP orang mati masih bisa diinput dan lain sebagainya. Bisa ditekan angkanya. Sudah terjadi screening otomatis lebih banyak dari di situ, awal, ya. Semua aksesibilitas selalu berbasis nomor ponsel. Ya kan, semua transaksional sebetulnya berbasis nomor ponsel. Yang namanya OTP, one time password dan lain sebagainya, interaksi semua ini berbasis nomor ponsel. Jarang berbasis email, rata-rata dari nomor ponsel. Tinggal dilihat aja transaksional yang berbasis SMS atau apa yang semuanya menggunakan nomor-nomor ini bisa di screening dari sana. Kalau ada dari nomor yang kemudian sudah di luar dari nomor yang sudah ada data yang waktu registrasi yang 444, itu otomatis itu adalah bukan dari nomor yang sudah terdaftar. Ini bisa di screening otomatis ya. Nah, saat itu sudah dilakukan sudah lumayan banget data tersebut. Nah, kemudian dilihat aktivitasnya. Dilihat aktivitasnya apa? Sekarang dibilang umpamanya kita mau mengontrol dari sosial media dan sebagainya. Lihat aktivitas apa? Transaksi satu-satu. Bisa, memang pemerintah ngelihat sosial media segitu banyak transaksi. Pengguna sosial media bisa dianalisis artinya sebenarnya. Pengguna Indonesia itu misalnya di TikTok saja, penggunanya itu ada kedua terbesar di dunia. Hampir 200 juta, 190 juta pengguna gitu kan. Untuk internetnya. Nah, pengguna TikToknya itu sekitar 120 atau 130 juta. Ya, kedua terbesar di dunia. Kemudian memang karyawan Komdigi ada berapa banyak yang mau mengurus satu persatu semuanya transaksional. Nggak bisa kan. Nah, harus dibangun sistem. Gini, seperti apa, Abang? Kalau kita bilang mau membangun sistem, kontrol ujung-ujungnya apa? Asik di kementeriannya, ada proyek, akhirnya kemudian untuk mengontrol di sini. Karena yang penting akhirnya fungsi pengawasan dan kontrol dari sistem yang kemudian dirancang itu. Yang penting kalau bagi saya selalu dari dulu saya ngelihat kalau dari kementerian, bukan berarti saya anti pemerintah ya, tetapi aktivitasnya dari kementerian selalu apa? Yang penting segala satu hal kecil jadi proyek. Semuanya kasus di sini jadi proyek. Nanti habis ini lihat akhirnya ada proyek segala untuk mengontrol ini itu. Sementara yang sudah ada saja tidak dimanfaatkan. Harusnya dimanfaatkan dulu untuk kemudian dilihat apa yang bisa kekurangan dari sana itu yang dikembangkan. Jangan bikin baru yang lama diignore. Ya itu. Nah kemudian sekarang kita bicara dari transaksional. Kita bilang mau didekati sekarang dari penyedia layanan. Penyedia layanan sudah diterapkan yang namanya PSE, penyediaan sistem elektronika. Sudah dibatasi di sana. Kemudian kalau dibilang ada sesuatu hal-hal yang kayak gini langsung umpamanya penggunaan yang di luar batas, anak-anak di bawah umur itu mesti langsung di-cut. Kategorinya itu batasannya apa? Dari tekstual kah? Dari konten kah? Apa dari konteks kah? Atau dari apa? Berarti ada satu persatu penilaian. Ya, karena itu tidak real. Jadi tidak sesederhana membatasi usia saja. Ada kemudian unsur-unsur detail yang perlu diatur di situ. Gini katanya, kalau umpamanya sekarang input semua layanan sosial media harus waktu saya input tanggal lahir harus kelihatan yang umurnya di bawah itu nggak boleh. Data itu ada yang namanya data definitif, which is KTP, itu data definitif ataupun akte kelahiran. Ada data komunikatif yang dia sampaikan. Ada data relatif. Apa data relatif? Kalau di aplikasi yang dewasa, dia inputnya dia sebagai 21 tahun. Tetapi kalau dari aplikasi yang kemudian umpamanya dia pengen kelihatan muda, dia input 13 tahun atau berapa. Nah, namanya data relatif. Jadi kalau untuk aplikasi yang dewasa, dia inputnya anak kecil, pasti otomatis dia nggak tidak masuk situ. Padahal dia ingin masuk ke sana. Nah, saat data relatif ini yang kemudian digunakan, lalu pemerintah mau kontrolnya dari mana? Mau screening dari situ? Nggak bisa. Nah, penyedia layanan sosial, penyedia sistem elektronik, juga dia sudah mempunyai yang namanya policy dan aturannya. Ya kan, agreement pasti dia klik di situ ya semuanya harus sudah dibaca dan pasti itu yakin dia udah dewasa dan dia patut. Nah, kalau dia bilang saya nggak patut tetapi saya klik agree, yes, selesai. Dia berhak. Baik, Abang. Artinya sebenarnya pemerintah itu sedari dulu sudah bisa melakukan hal ini, tinggal dimaksimalkan kemudian fungsi ataupun juga peran dari yang terkait untuk bisa mengatur tujuannya tentunya untuk menekan angka keterlibatan remaja di prostitusi online, sekaligus juga tidak lepas dari pengawasan orang tua yang dituntut lebih lagi ya Bu Aya. Betul-betul nggak bisa pembatasan itu menjadi satu-satunya harapan kita menekan kejahatan di ranah daring. Tetapi dari awal fungsi orang tua mengawasi, memberikan digital parenting ya, dan kemudian menjadi role model itu yang utama dan jangan sampai terlewatkan. Kita sudah tangkap apa yang kemudian menjadi kuncinya. Tentu kita harap pemerintah betul-betul serius mengenai kasus ini karena tentunya berkaitan dengan masa depan dari anak bangsa. Terima kasih Bu Ai, terima kasih Abah malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.